ini turun ke bawah. Maka ada unsur rezeki dari tanah. Paham teorinya? Prakteknya kumaha? Ayo kita praktek. Gimana caranya? Ketika Anda jalan, pakai pernafasan yang 7 kali siklus tadi, mampu nggak kira-kira? Belum mampu Pak, 2 menit. Jalan teh lebih berat. Oke, berarti Anda nanti latihan sambil jalan, itu memurnikan. Berarti kapan ini memurnikan? Anda bawa air minum, atau Anda minum sebelumnya. Pemurnian jadi obat itu kira-kira berapa menit? Harusnya idealnya 11 menit. Tapi karena tubuh kita itu kacau, jadi akhirnya pakai rentangan 30 menit. Makanya anjuran saya dulu ketika mau olahraga atau setelah olahraga, minum 30 menit atau sebelum atau sesudah olahraga. Masih ingat? Ya. Oke. Atau setetapnya? Oke, kita latihan lagi, dipertegas lagi ke dalam diri. Anda ada air minum? Saya persingkat sekarang jadi 1 menit. Oke, nanti saya bantu untuk memurnikannya. Cek di daerah sini atau cek di bawah apa ini namanya? Pusar, itu minimal adem atau panas. Kalau bisa ada der gitu tah. Ada getaran. Kalau belum dapat, Anda minum lagi. Gak usah sambil merem gini, gitu. Buka mata dulu, biar teman-teman nanti lanjut. Buka mata, duduk, gitu. Oke. Kopi bisa, sangat bisa. Kopi mempercepat penciptaan, ya. Kalau air putih mempercepat apa? Pemurnian. Ingat kaedahnya, dicatat. Air putih pemurnian. Kopi pahit, saya nggak ngomong Nescafe, Good Day dan lain-lain. Saya ngomong kopi pahit, kopi yang benar-benar kopi. Oke, kalau Anda bingung beli kopinya di mana, Mas Haris? Endorse. Di bawah ini, di sana. Udah. Kadang-kadang hal kayak gitu tanyain, Bu, Pak, kira-kira kopi apa yang bagus ya? Udah beli di Mas Haris lah gitu. Hah? Merek? Cocok. Haris gitu. Atas. Udah, yuk. Kopi untuk penciptaan. Nanti ada di satu kitab, selama kopi itu masih di tenggorokan, bau kopi itu masih ada di tenggorokan juga, maka segala ucapanmu akan diaminkan oleh malaikat. Nggak tahu malaikat siapa. Gitu. Oke, ya, penciptaan itu dari kopi. Kalau yang nggak bisa kopi hitam, udahlah nggak usah neko-neko kopi lah, air putih lah gitu. Oke. Tapi ada ruksonya, kok rukso apa ya? Alternatif. Apa itu teh? Teh tawar. Anda orang Sunda harusnya kaya-kaya ya. Apa-apa minum teh tawar. Apa-apa minum teh tawar gitu. Kalau yang nggak bisa minum kopi, teh. Anda lagi zikir, lagi kholwat. Emang nggak boleh, kholwatnya harus gini gitu? Mau nyiptain,
udah hilang rasa kopi lagi. Ada kopi. Gitu, nah ini bantuan saja kok, infus, paham ya? Tapi nggak boleh ketergantungan sama kopi. Makanya kalau saya dikirimin sama Saris kopi itu, kalau ditakar itu paling segini, agak lebih sedikit. Itu bisa sampai berapa hari kopi ini? Nggak langsung glok habis gitu. Kopi 1 gelas nggak akan mungkin habis buat saya dalam waktu sehari. 3-4 hari baru habis. Karena yang saya butuhkan cuman penciptaan doang. Sudah dicatat ya? Air putih, pemurnian, kopi atau teh. Tapi grade-nya kopi 1, teh setengah. Beda. Itu beda grade. Gitu. Kita mau kopi pahit. Clear? Clear. Sudah tidak ada pertanyaan? Grade 1. Sudah. Asal disedot, bukan diminum. Oke. Udah. Coba lihat manfaat pernafasan 888. Manfaat. Selama ini kan Anda selalu ngomong magnet rezeki. Tapi Anda nggak mengaktifkan yang namanya pusat cinta dalam diri Anda. Mana sih? Mana nih? Ketemu? Salah satunya adalah membangkitkan energi vital dan cinta, kepekaan spiritual, fokus dan kesadaran, membangkitkan emosi dan pikiran. Oh iya, udah ketemu ya. Mengaktifkan anahata atau pusat cinta dan lain-lain. Nah, sebetulnya pernafasan Anda itu kan sudah tanpa sadar itu membangkitkan banyak hal dalam diri. Salah satunya nanti karena kita berhubungan dengan root system atau akar spiritual dalam diri Anda, tanpa sadar Anda akan sering merinding di bagian belakang. Bagian punggung, jangan ngomong jin ya. Nggak cuman tengkuk berarti banyak doktrin Anda. Seluruh di sini itu ada yang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Tiba-tiba gitu ke atas atau ke bawah. Tiba-tiba. Nah, hilangkan mitos-mitos kayak jin. Gitu. Kalau Anda itu peka dengan jin, suruh hadir. Gitu, hadir. Cariin uang daripada nganggur. Gitu. Paham ya? Jin kok ya dibuat takut-takutan gitu. Kalau saya biasanya kayak kapan saya ketemu ya, pulang dari ngaji dari saum Bu Atin, tiba-tiba ada yang ngehadang, saya keluar dari mobil, saya ketawain, daripada nongkrong situ cari uang buat saya. Balai dong Bu Abita, dilempar sesuatu, sini, ayo pulang, nggak boleh masuk, jalan. Ikut di belakang, gitu. Ikut di belakang sampai rumah, cicing di situ gitu. Besok kita ngobrol lanjutin lagi. Oke, nggak usah mikir-mikir yang enggak. Ingat, di dalam diri berarti memang aktifnya yang namanya pusat magnet rezeki dalam diri Anda. Harusnya kan kayak gitu. Tiba-tiba sereng
gitu ya. Ada bagian. Oke. Atau kalau rezeki Anda itu terfokus pada angin, paling cuman bau melati ya. Bau apa lagi? Minyak kasturi ya. Udah, cari uang gitu kan. Paham? Kayak tadi, itu adalah ether yang tidak terpakai, yang pengen mendekat kepada Anda, tapi akhirnya karena nggak dipakai, akhirnya dia mundur. Istilahnya, dipakailah bangsa jin, kembaliin kemurniannya. Oke? Pemurnikan tadi gimana cara simpelnya? Minum air putih. Kalau di situ nggak ada air putih, telan air ludah. Kan nggak dikeluarin dulu kan? Gitu. Langsung telan kan? Langsung gitu. Paham ya? Biasa Bu Dewi. Jadi sekarang 2026 nggak usah terlalu fokus pada jin nggak ngasih uang kok, tapi harus disuruh lebar, atau kita bikin bisnis berdua, ekspor impor jin gitu, daripada nganggur jin lah. Fokus kayak gitu ya. Oke, yuk kita latihan sampai nanti Anda krek gitu ta. Berarti magnet rezeki Anda kuat. Kira-kira mau diapain? Ada kopi? Anda bawa kopi nggak? Enggak. Ada. Habis. Itu nggak ada lagi. Udah diambil ya? Tapi. Oh, ada sedikit. Kalau Anda mau ambil, setelah itu kita latihan. Dikit-dikit aja ya. Yang penting 1 tetes 2 tetes lah. Ayo, sur. Berdua. Ntar habis itu giliran ya. Dipakai sama bapak, habis itu ibu nyari. Aduh, mesra banget Bu Gina sama Pak Bobi ya. Yang di sini nggak bisa minum kopi siapa aja? Oh Bu Novi, nggak apa-apa. Ada Kakanda. Teh Puspa bisa ya? Nggak ada lagi. Ibu juga nggak bisa. Belum kasih ya. Ada suami bisa ngopi, tapi kopinya apa? Indo Cafe. Kasihan ya. Oke. Yang lain nggak ada, udah ya. Bu Istiqomah bisa kopi hitam. Yang NPT 3 yang mulai rutin kholwat ada ya? Pak Bobi, kholwatnya kuat? Kadang seminggu 3 kali. Nah mulai berarti nyimpen kopi di depannya. Gak usah sesajen. Pisang goreng. Kalau Bu Mimi bukan pisang goreng, aku goreng. Duren, ulen. Iya. Iya sesajen. Dulu saya sering ngambil sesajen gitu, Bu.
di tempat-tempat gitu kan, ada kuburan Cina gede gitu, daripada nggak dimakan ya saya ambilin, ada rokok bawa kopi jeruk gitu. Hah? Iya, saya wakilin daripada jin yang makan. Gitu. Oke, sudah ini teh, kita mulai ya. Bu Puri bisa? Oh bisa, oke. Khususnya yang sudah posisi janda, mulai belajar minum kopi, ya kopi hitam ya. Siapa di sini jangan? Ayah, air putih cekap, oke. Udah nggak ada yang di luar? Oh Bu Gina, oh Bu Nia, Minum. Nih, enggak. ayo minum. Air putih itu hanya dipakai untuk pemurnian. Tapi kalau kopi untuk penciptaan, kalau nggak ada kopi, teh. Jadi Anda sudah tahu kapan Anda minum kopi dan Anda minum teh ya? Nggak cuman minum berarti kan? Lebar ngopi di kafe tapi nggak dipakai penciptaan. Atos? Boleh. Ya Allah. Gitu kan. Nggak ada gelasnya, gerejek. Yang menghalangi penciptaan dan pemurnian apa? Itu bisa Dari unsur yang kita pegang, kita pakai sehari-hari. Iya, saya ngerti. Gitu. Kacamata. Yang apa Pak? Kacamata. Yang menghalangi. Ngehalangi tanpa sadar itu teh. Akhirnya Anda terpantul. Hah? Pakai lensa. Kalau kebutuhan gimana? Kebutuhan Amin. kan emang penciptaan itu harus pakai kacamata. Oh, dibuka dulu. Buka Buka dulu, dulu. baru gini. Gitu tahu. Kayak aku dibuka dulu. Bu Rosi diketawain Bu Anita tadi. Gitu. Jadi kalau memang kebutuhan luar ya memang nggak apa-apa. Tapi sekarang kan waktunya masuk ke dalam. Yang menghalangi, jadi ada beberapa unsur-unsur dari kaca itu yang nanti ngehalangin di sini. Nggak usah ngomong secara teori, secara ilmiahnya. Kapan-kapan kita bahas itu. Waktunya udah nggak cukup, udah jam 3. Atasnya tadi Ibu udah bikin teh. Udah. Ayo, gini. Lepas semuanya. Atas. Kacamata. Bapak masuk. Oke. Sip. Asik. Main kode. Bisnis. Oke. Sudah ya, dilepas kacamatanya. Sekarang Anda minum sedikit. Ulah seger-seger. Nanti di tengah-tengah ketika Anda ngerasa untuk menciptakan sesuatu dan Anda nggak mantap, Anda minum lagi. Oke? Dah. Yuk sekarang tutup matanya. Kita mencipta ya.
Tarik nafas. Tahan. Jika sudah tidak kuat, hembuskan. Setelah itu jeda. Sebutkan satu permintaan Anda, satu, tidak boleh lebih. Kita pelan-pelan belajar menciptakan. Kalau nggak bisa membayangkan, cukup sebutkan saja. Satu siklus nafas itu juga satu permintaan. Isi dengan satu permintaan. Ketika sudah tidak kuat, tarik nafas lagi, tahan, hembuskan, jeda. Dalam jeda itu isi dengan permintaan Anda. Ya Allah, ya Rabb. Allah. Tarik lagi, tahan lagi, hembuskan lagi, dan jeda. Ketika tidak yakin, ulang lagi permintaan Anda yang tadi. Sembari Anda perbarui dengan minum kopi. Buka mata. Belum ada kerak gitu di bagian belakang, di bagian perut, atau di bagian dahi atau dada. Perut. Oke. Tanpa sadar, kalau panas berarti Anda mengobati diri Anda. Sembari ngobatin, Anda membuat penciptaan
satu materi, gitu kan. Ada yang efeknya yang lain, merinding. Oh Pak Bobi, nggak apa-apa. Pak Bobi kepekaannya tinggi kok. Jadi lanjutkan. Kalau bisa nggak pakai mikir, nggak pakai emosi, woles aja. Tugas saya itu ngopi kok. Gitu dah. Gitu. Ya, ada yang lain? Keringet. Oh keringet, nggak apa-apa keringet juga. Awal berarti. Tapi kalau bisa bukan keringet nanti ya, tapi sudah hawa. Ya, ada yang lain? Ini punten. Oh. Ya tidak, nafas tidak bisa diatur aja. Mengalir. Ya. Karena nanti yang membutuhkan nafas itu bukan kita. Roh nggak butuh oksigen. Roh nggak butuh nitrogen. Roh nggak butuh karbon. Oke, nanti teman-teman ngerasain sendiri ketika sudah meninggal. Gitu. Oh, WA ke saya. Gitu kan. Oh benar begitu. Ya. Nah, sama. Kalau kemudian kita tuh ngatur, kekontrol nih akhirnya meledak Bu. Ya, jadi biarkan ngalir aja. Tugas kita yang kayak tadi. Kalau kamu mau nafas, silahkan. Tugas kita pribadi adalah menyadari, oh lagi bernafas, oh lagi jedahnya nggak mau lama, pelan lagi, terus pendek lagi, sudah nggak apa-apa. Tugas kita berarti memurnikan. Nanti minum air putih, biar nambah siklusnya lebih panjang, memurnikan. Terus Pakai mic Bu. sebentar Bu, saya dengerinnya banyak banget. Gitu. Jadi ketika nafas itu kita tidak bisa mengalir, ada yang bisa diatur ya. Terus kita mengalir aja. Apakah harus ada pemulihan dengan lagi atau tidak, kita ikutin aja. Pertama, disadari dulu sudah memang itu belum bisa diatur. Akhirnya kita tarik lagi, gitu ya Bu ya. Oh, tahan lagi, hembus lagi. Sudah disadari dulu sampai nanti berapa siklus, waktunya saya bypass, cicing. Taruh kiri lagi. Nanti lama-lama habis kok itu. Kemerkedewengan bagian yang butuh nafas itu. Bisa Pak? Nggak usah harus buru-buru, bisa nafas panjang, jeda panjang, tahan panjang. Gitu ya Bu ya. Ini hanya beberapa hal yang belum siap untuk tunduk takdim kepada kita. Oke. Gitu. Masih banyak keinginan-keinginan mereka berdiri sendiri. Gitu. Ya. Yang lain sudah. Mau tanya masalah kapan kita melakukan pengembangan dan kapan kita melakukan Penciptaan. penciptaan. Kapan saja dilakukan usaha kita dalam penciptaan, Pak? Apa harus satu jam dulu? Kapan-kapan. Kapan-kapan Jadi lagu kan gitu. Bu, pemurnian itu dilakukan kapan? Pagi.
bangun tidur minum air putih kan? Oke. Kapan lagi? Ketika kita mendengarkan adzan. Gitu. Kalau orang-orang dulu itu sebelum wudhu minum dari air keran dulu ya, sekalian diminum. Gak pernah ini, tahu orang-orang sepuh dulu. Ya, tradisi itu dipakai, akhirnya mereka nggak terlalu gamang dengan dunia. Gitu. Tapi tradisi ini hilang. Gitu. Pak, atuh PDAM Pak. Ya udah sedia aqua. Ada aqua? Gitu. Minum aqua. Gitu. Berarti ibunya error kata malaikat. Itu yang benar siapa? Anaknya atau ibunya? Terbalik ibunya mah gitu. Mangga gitu. Bisa paham? Oke. Kalau ibu bingung kapan harus pemurnian, kapan harus apalagi satu lagi penciptaan, aku mah ibu. Se-feelingnya ibu. Mumpung jadi kita itu nggak cuma minum, sudah tidak ada lagi dalam diri kita di sini tuh saya butuh minum. Yang ada itu murnian. Clear. Yang bisa mencipta, awal penciptaan itu ketika di dunia ini, ketika ada air, ya kan? Ada air maka tercipta. Nah, ketika mau mencipta ini, unsur kopi itu selalu dipakai. Dulu kopi itu nggak semanis ini. Kopi dulu itu nggak bisa diminum, Bu. Maka sejak Syekh Abu Hasan Asyadzili, gurunya Syekh Ibnu Athaillah, salah satu pengarang kitab Hikam, beliau akhirnya menjadikan ini kopi itu sebagai cara cepat untuk bypass materialisasi bahasanya. Kalau bahasa ilmiah, materialisasi segala kebutuhan, segala hajat termasuk ilmu itu bisa dibypass dengan kopi. Oke. Jadi saya nggak perlu perjelas ke Bu Yeni ya. Oke Bu Yeni? Oke. Tapi kapan-kapan boleh. Ada yang lain terakhir sebelum kita tutup? Boleh. Tidak ada keterburu-buruan, makanya satu siklus nafas, satu permintaan, satu doa. Kalau terlalu buru-buru Anda kepancing bukan dengan kesadaran, tapi emosi. Dapat sih dapat nantinya, tapi diambil lagi. Gak enak kan? Biasanya kalau sudah dapat gak pengen kehilangan ya. Sakit Bu namanya kehilangan. Munafil aja ya. Sudah ya. Jadi mengatur keteraturan dalam diri Anda, bekerja satu persatu. Ketika siklus itu habis, berarti sebetulnya itu sudah kun. Yang menyaksikan Anda sendiri. Padahal yang lainnya itu lebih percaya daripada Anda. Oke. Paham? Kan daftar list saya banyak, hiji-hiji Bu, pelan-pelan gitu. Pelan-pelan asal kelakon. Boleh Pak, satu hari itu banyak, silahkan. Ini hanya sebagai
cara apa itu? Allah ngiming-ngiming kita biar kita itu bisa deket sama Allah, salah satu dengan sholat. Akhirnya iming-imingnya, gimmicknya Allah dikasih pahala. Oke? Boleh nanya? Hah? Boleh nanya? Boleh. Boleh jangan ya? Jadi nambah ya. Jadi gini Pak, jadi gini, ada fase di mana yang mungkin merasa sekarang mah butuh itu, tapi udah nggak ngoyo kayak dulu gitu. Dan ada fase di mana ketika dulu kehilangan itu, terus sekarang misalkan udah fase biasa, tenang aja. Nah itu teh gimana gitu? Apakah normal? Apakah memang harus punya keinginan? Misalkan kayak saat ini ya, sebetulnya masalah kebutuhan tuh banyak. Tapi saya sangat bersyukur ketika ada di posisi sekarang saat itu, saya tuh justru malah kebalik ngerasa lebih tenang. Tapi memang ada di satu sisi lain dunia realitasnya gitu. Tetap harus berjalan gitu kan ya Pak. Nah itu bagaimana gitu. Tapi ngerasa nanti juga ada rezekinya. Nah gitu tah. Gimana tuh Pak? Kalau misalkan ngebandingin dengan diri saya di masa lalu, misalkan dengan ujian misalkan saldo sekian, udah heboh gitu, udah nangis, udah gimana, udah. Tapi kok sekarang sampai ada di titik ini tuh ngerasa, kok kenapa ya aku kayak juga nggak butuh duit gitu Pak, gitu. Nah apakah memang ini keliru gitu? Tapi pada kenyataannya ya memang semuanya butuh uang teh gitu ya Pak, gitu. Saya juga nggak ngerti Pak, udah gitu aja. Ibu tanya saya. Ya. Saya tanya siapa? Gini Bu, orang yang masih ngejar-ngejar dunia, ngejar-ngejar akhirat, bodoh. Bukan sekata saya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Orang yang kemelekatan dunia dan kemelekatan akhirat itu orang yang sama-sama bodoh. Karena masih ada kemelekatan. Tapi ada satu momen nanti di mana seseorang itu sudah fasenya memang sudah tidak ngejar dunia, nggak ngerasa butuh dunia, nggak ngerasa butuh akhirat, yang dibutuhkan Allah. Bodoh, kata Syekh Abdul Qadir, bodoh. Salah, sini salah. Yang ada apa? Segala hal bentuk di dunia dihadirkan apapun di dalam tubuh, keinginan atau bukan keinginan. Aku sudah tidak pengen uang, aku masih pengen uang, posisinya sama. Maka yang harus dihadirkan apa? Uang. Intinya kan poinnya uang. Saya nggak butuh uang itu ngalir sendiri. Oke. Yang satu, saya masih butuh uang. Benar dua-duanya. Yang nggak disadari adalah, poinnya adalah Allah menghadirkan itu adalah menginginkan kita ada, hei, apapun keinginanmu saat ini yang hadir, sebetulnya adalah caraku untuk engkau ingat sama aku. Clear? Tapi poinnya, Anda masih ingin menghadirkan uang sebagai apa itu? Notifikasi bahwasanya benar-benar ini loh kesadaranku nyampe. Apa notifikasi kesadaran kita nyampe? Kalau nggak ada notifikasinya, WA kelihatan notifikasi, cengkring, checklist 2.
kita. Ya Allah, sadar saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah saya nggak butuh uang. Tapi notifikasi agar kemudian bahwasanya, hei, tingkatanmu udah sampai situ loh. Maka engkau butuh notifikasi yang pas. Apa itu? Ya Allah, saya butuh uang 100 juta untuk si fulan. Selesai. Engkau nggak butuh kan? Tapi orang lain masih butuh. Gitu. Hadirlah lewat tangan kita notifikasi. Jadi bagian tubuh kita itu butuh yang pasti-pasti. Status kejelasan teh kelihatan. Tapi kan kita nggak butuh ya. Bu Meme nggak butuh, sudah nggak apa-apa, ngalir aja. Ngalir aja biar kita nggak kejebak dalam wilayah sumuci atau ngerasa benar. Terus serasa kita itu udah deket sama Allah. Cross check status kita. Di hikam ada. Posisi kita kepada Allah harus tahu. Makola berapa? Lupa. Ratusan, puluhan. Gitu. Butuh statusmu. Bukan kita, roh nggak butuh status. Tapi satu, emang kita nanti di sana cuma bawa roh aja. Tubuh kita terus gimana nasibnya nanti di akhirat? Ya, berarti yuk ciptain untuk bermanfaat buat orang lain. Selesai kan? Jadi alhamdulillah yang pertama itu saya nggak butuh uang, udah bagus dia. Yang satu misalkan saya sudah nggak butuh uang, tapi saya harus dapat uang untuk orang lain. Lebih pintar mana? Yang kedua, berarti disyukuri dong saat ini ketika kita masih dihentakkan oleh banyak pikiran bahwasanya kita itu masih butuh uang. Clear? Jadi nggak boleh ada yang namanya nyaman. Kalau sudah nyaman, hentakkan lagi dengan ilmu yang lebih lagi, goyang lagi, riak lagi, gelombang teh, air lagi, gitu. Jadi apakah ini fase atau apakah ini fase ada suatu ketika yang emang benar-benar ya dialog sendiri. Sok ambil saja semuanya, hancurkan. Udah dialog begitu misalkan. Tapi memang jangan nangis. Oh, enggak ya. Tapi memang ada di sisi lain apakah ini proses untuk, jadi gini, kan saya pernah ngedengar gini, jangan simpan duniamu di hatimu, tapi dalam genggaman. Nah, apakah memang ini fase saya untuk, karena saya ngerasa emang sebelum-sebelumnya jadi segala apapun fokusnya tuh ya ke materi mulu gitu ya, misalkan. Jadi ngerasa selama ini tuh banyak tuntutan, mau ke suami, mau gimana ya ke materi mulu. Jadi sekarang udah ngerasa tapi emang yakin dan tenang insya Allah ada rezekinya gitu. Apakah memang ini sebuah fase lalu nanti misalkan tetap harus menciptakan gitu, atau fase tapi masih bodoh? Boleh saya terus terang kayak gitu ke teman-temannya, tapi masih bodoh karena Anda tidak menghentakkan pikiran Anda untuk yang lain. Masih butuh banyak loh. Anda sudah tidak butuh, tapi orang tua, tetangga, yang lain, maka ambil jatahmu untuk ngambil lagi materi dunia. Gitu Bu, itu udah pinter. Ya, gak usah kelamaan untuk di fase ini rest area saja. Oke? Perlu dikocok lagi, di shake lagi. Oke?
Udah satu sisi udah tenang. Pertanyakan lagi Bu, karena itu masih prasangka. Tanyain lagi, ini teh pasrah beneran apa putus asa terhadap banyak hal? Tosnya gitu. Ya, gak usah dijawab. Tinggal tugas kita karena masih dikasih keinginan, ayo lebarkan tanggung jawab. Perlebar tanggung jawab berarti yang biasanya sudah tenang dengan angka 5 juta, naikin yuk. Pak, itu ilmu hikam, sumuhun. Alhamdulillah dapat 5 juta. Atau segitu-gitu wae. Naikin, ya Allah, saya perlebar tanggung jawab saya. Saya butuh 10 juta. Gitu. Itu baru pinter, Bu. Asik. Tapi memang tiba-tiba sekarang mah enaknya tuh, aduh gaya enaknya. Ketika udah, tapi emang enaknya tuh sekarang tuh kita tuh nggak usah mumet gitu. Tapi tiba-tiba pas waktunya tuh ada Beres. gitu. Bagian Cuma- itu berarti udah beres buat kita. Diperlebar lagi. Kalau kemudian saya ngomong gini, Bu Meme biasanya ngasih orang tua berapa? Sekian Pak, tambahin. Perlebar tanggung jawab nggak? Gitu. Bu Meme selama ini ngasih saya nggak? Ngasih, tambahin. Oh iya ya, gitu dah. Masa harus disindir dengan gitu? Tambahin. Ayo cepet tambahin gitu. Bu Meme mobilnya cuma eta-eta wae. Menyebalkan. Tapi ada sih Pak, kalau gitu-gitu mah, cuma memang udah ngerasa asa udah nggak nuntut gitu. Kalau dulu mah kan ngerasa, kudu gitu. Sindiran saya yang halus biasanya nggak akan kayak gitu, Bu. Ke teman-teman sindiran saya adalah gini, Mas Haris mulai pegang sedekah ya, gitu. Ada orangnya ya, lupa saya, gitu. Mas Haris pegang sedekah ya. Tapi kalau pegang sedekah jangan jadi broker sedekah. Kalau yang terkumpul 1 juta, Mas Haris minim-minim yang harus dikejar juga ngasih 1 juta. Oke, Bu Meme pegang apa itu donasi-donasi, ya pegang untuk ini. Jangan jadi broker. Yang penting mas saya 200 cukup. Bodoh ya tahu. Kalau Anda sudah mulai seperti itu, kalau yang terkumpul 1 juta, minim-minim Anda juga kasih sedekah 1 juta. Berarti yang akan Anda keluarkan berapa? 2 juta. Oke. Saya misalkan kayak gitu, ya saya lakukan kayak gitu. Pegang orang kolwat, ya saya kasih sama saya tambahin. Rugi dong saya? Enggak. Banyak kok pasif income kita tahu. Cuman bagian-bagian diri nanti akan berontak pasti itu. Kepepet sekarang segini ya. Bulan ini kepepet di sini ya. Sudah nggak apa-apa. Bismillah. Namanya pelebaran tanggung jawab. Ternyata lumpur dalam diri saya masih banyak. Gitu loh. Ngasih orang tua 1 juta kok udah bersyukur gitu. Bukan orang MPT ya sama gitu, temennya Fir'aun gitu misalkan. Kalau saya udah ngomong kayak gitu gimana ke Mas Haris? Gak enak kan ya, berarti itu udah sindiran. Bisa paham? Nah, agar apa? Karena satu, saya menilai teman saya terlalu santai gitu ta. Contoh Mas Haris, nyantai. Izin, berarti sekarang mah agak materialistis juga nggak apa-apa karena ngerasa, maksudnya tuh gini Pak, kalau dulu memang terlalu over sosial gitu ya. Jadi misalkan sekarang sudah mulai memfilter misalkan mana yang bisa menghasilkan cuan, mana yang enggak gitu. Emang Berarti baru sadar sekarang gitu Pak. leres gitu. Bodoh berarti kemarin kan kita ngelayanin semua orang dan orang tidak tahu bahwasanya mereka punya kewajiban.
Kita ke toilet aja bayar ya. Tapi kok curhat kok nggak bayar? Bodoh kan kita? Tertulis ada tarif atau tidak, minimal bawa buah tangan. Terus, Anda curhat ke orang tua, nggak pernah bayar ya? Makin tipis rezeki Anda. Terus, gitu. Saya cuma pengen melebarkan tanggung jawab. Kalau Anda memang butuh orang lain, Anda udah disediain. Kalau curhat, kata Allah, ke saya. Tapi fasilitas itu nggak dipakai. Karena Anda di mindset sini lebih seneng yang berbayar. Orang kaya kok gitu. Nah, ternyata Anda datang ke orang tua Anda, sasadulah kita, nangis, cuk, santai, tenang gitu. Anda nggak ngasih orang tua, bodoh. Paham? Berarti pelebaran tanggung jawab itu besar dong harusnya. Ya. Jadi kita ngomong ke materi ya. Oke. Jadi kalau misalkan di sini nanti tidak ada, saya mengakatkan diri saya untuk bisa menerima orang lain. Cek juga di dalam. Saya sudah tidak butuh uang dari mereka. Maka bikin tarif. Semakin tidak ada kata-kata saya tidak butuh uang dari mereka atau saya butuh uang dari mereka, bikin tarif agar ini kejaga. Terserah saya dong uangnya mau dibawa kemana. Atau setidaknya take and give ada. Selama ini kan Anda mindsetnya kalau sudah ikhlas ya Pak, berarti saya itu sudah nggak butuh uang dari orang-orang. Salah, Anda nggak ngedidik orang. Kalau ada orang seperti itu, saya langsung ngasih tahu, hey, endingnya orang tuamu dikasih berapa? Jangan-jangan selama ini engkau nggak ngasih orang tuamu. Gitu, clear. Jadi tipis ya. Balik lagi ke pertanyaan Bu Meme dan penutup. Ketika teman-teman sudah di fase tidak merasa butuh itu, berarti tampilkan itu, hentakkan pikiran untuk saya harus dapat itu. Saya sudah tidak butuh uang, yang saya butuhkan sekarang dari AA cuma tati tayang, gitu. Makan itu cinta. Kalau orang nggak punya kesadaran, makan itu cinta. Oke, tapi kalau orangnya sudah berkesadaran, AA di sini udah nggak ada nih. AA, teteh butuh 10 juta. Clear? Gitu ya Teh Puspa? Hajar itu Mas Mahera. Gitu. Biasanya udah nerimo kan ini awal dulu, Masya Allah kurang. Sekarang udah stabil ininya. Hentakkan dengan Mas butuh 5 juta bulan depan ya, clear. Dan itu nggak tahu dipakai buat apa, yang penting minta aja. Paham? Ya. Wah, ada istri saya nanti dihentak saya. Iya. Biasanya gitu, saya dihentak-hentak Bu, gitu kan. Terlalu nyaman, akhirnya ya butuh sekian. Oke, gitu. Paham? Bunia dihentak tah gitu. Iya. Gitu. Gak bisa beli pecut itu di Pamijahan si Abdul Mujid gitu. Ayo tarik ya. Gitu. Oke, hentakannya yang penting ini terhentak aja. Biar nggak boleh, semakin Anda ikhlas, nggak boleh ngomong ikhlas. Tapi guru-guru zaman dulu itu menghadirkan seolah-olah cari uang, saya butuh 10 juta. Padahal dia nggak butuh. Guru-guru zaman dulu loh. Oh, zaman sekarang? Kalau zaman sekarang beda lagi, antara nggak butuh sama butuh nggak kelihatan, sama gitu kan.
Oke? Udahlah. Gitu kok ngomongin itu endingnya. Bu Meme ngebuka-buka. Ya, sudah. Itu lakukan semuanya. Yang penting satu. Ketika Anda ngomong dengan siapapun, buah tangan itu harus ada. Bahasa saya sambil guyonan, kalau ke rumah saya bawa gula 1 kilo, kopi 1 kilo ya. Clear. Bisa paham? Jangan sampai Anda dalam keadaan tenang. Tenang yang di sini. Enakan tenang di sini. Oke? Naikin yuk. Assalamualaikum. Oke, sudah selesai. Lagi. Oh tuh Bu Alia, siapa dulu? Kita sampai jam berapa ini teh? Bebas lah gimana saya Pak. Oh gimana itu? Nanti nyanyi ya, Bu Meme kasih. Mau nyawet Bapak? Hah? Mau nyawet? Iya. Kan keluar Pak. Iya. Ayo Bu itu boleh nggak? Enggak. Atau ditutup? Ya, sekarang saya tanyakan. Dari pengalaman ini saya belajar untuk mengalami Kurang jelas ya. Ibu punten. Ini agak mundur. Dikit Bu, naikin dikit. Ya. Sesuatu yang membawa cuek dan Ya. jadi saya merasakan Allah itu memandang seseorang bukan suatu kulit, bukan suatu nasab, bukan suatu golongan, tapi dari memandang hatinya. Berarti saya sepakat dengan kalau ada yang itu itu mengatakan bahwa kamu tidak kasih bukan nanti aku kasih artinya itu sudah menerima dan pada manusia sudah berubah apapun yang akan sedang Terus ayat terus pegang. saat-saat berbeda manusia itu adalah sesuatu yang